Kita mau foto-foto dulu atau nanti aja? Nanti lah. Hai Ci. Kamu habis sama raket? Udah tadi pagi udah mandi terus mau ke sesetan sekarang. Nanti mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Aku mau telepon dulu aku jadi. Apa? Aku mau lupa jadi nge-freeze. Nah. Ini juga ada sih. Oh, thank you. Itu yang belakang aja kayak gitu. Villa. Nah. Aku enggak lihat layar lu kok bukan. Oh iya. Ini kita jadi intimate ya. Iya. Mari kita berdoa. Bukan mau. Berdoa ya. Udah, kita mulai langsung ya. Ya. Ayo. Oke. Selamat sore teman-teman semua yang udah datang ke sini ya, Bu Monica, terus ada Pak Heri, Coach Sandy lagi call ya. Ada Mas Ara, ada Pak Ardi, Pak Wenfu, Pak Pras. Terima kasih banyak waktunya. Hari ini nanti ada dari The Best juga, Cemi juga mau nyusul ya, lagi agak terlambat. Oh, iya. Tuh, jadi inilah home sweet home-nya Kap Karoso yang ada di Bali Base. Jadi Park 23 di Go World, kantor kita ada di ujung sana di depan, itu kantor untuk tim Bali. Kita di sini ada tim sales and marketing, ada Bu Betty, director sales and marketing kita, ada Kak Dita, ini sales executive, Hai, Kak Dita. saya sendiri senior sales manager di Kap Karoso. Di office kita ada tim revenue, jadi ada revenue team dan reservation, total ada 4 orang. Ada purchasing juga 2 orang. Dress sisanya itu ada di Sumba untuk tim operationnya kayak gitu. Nah ini mungkin di sini udah beberapa udah ketemu ya, udah kita pernah ketemu di tabletop, udah sering ketemu ngumpul-ngumpul. Ini refresh aja, sama nanti kita juga ada share update beberapa promotion kita yang ada di Extranet Mandira. Mungkin kemarin juga udah sering. Jangan bosan ya kalau sering dapat broadcastan saya gitu ya. Jadi broadcast itu buat kita update apa promo-promo apa aja yang ada di Extranet. Nah ini buat refresh, kita share untuk PPT-nya. Dilepas dulu aja. Dilepas kabelnya dulu. Jadi kita nggak lama kok di sini teman-teman. Jadi short aja, jadi update presentation, terus kita nanti ada saya akan share untuk promonya apa aja. Terus habis itu kita ada games sedikit ya. Nah di gamesnya itu jadi nanti ini hints-nya, presentationnya nanti boleh didengerin ya. Jadi ini untuk refresh update. Jadi nanti kita ada door prize-nya itu adalah di question, di gamesnya kita gitu. Ya, kita mulai ya. Oke. Jadi untuk Kap Karoso Sumba itu dari bahasa Prancis artinya adalah Tanjung Karoso. Jadi Kap itu kalau Tanjung itu kan kalau bahasa Inggrisnya adalah Cape. Nah, kalau di French, di Prancis itu Kap D-nya hilang gitu. Karoso itu nama pantainya kita, Pantai Karoso. Jadi makanya kenapa namanya Tanjung Karoso. Kenapa bahasanya Prancis? Karena founder kita, jadi ada founder kita tuh couple dari Prancis, namanya Fabrice dan Yves. So, next Kak Dita. Oke, ini tagline-nya kita, Modern Travelers Refugee in Sumba. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman sudah ada yang pernah ke Sumba? Sudah. Weh, Cesani sudah, ini Pak Heri nggak ini loh. Oke, nah kalau misalnya kita ke Sumba, itu kan memang beberapa destinasi yang mungkin bisa dibilang sebelum pandemi itu kan resort-resortnya lebih authenticity, lebih unik, Sumbanis banget gitu. Nah, di sini kenapa tagline-nya Kap Karoso Modern Travelers Refugee in Sumba? Jadi kita itu mau jadi jembatan antara Indonesian tradition, jadi budaya Sumbanya sendiri kita kolaborasiin sama international konsep atau Western culture-nya. Jadi mix nih between Western culture sama yang Indonesian, especially Sumba culture-nya gitu. Jadi kita mau buat Kap Karoso itu rumah kedua lah buat mereka. Next. Oke, nah ini yang mungkin belum coba atau misalnya ada tamu-tamunya yang nanya nih gimana nih kalau ke Sumba gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang sekarang kan popular destination-nya selain Bali adalah Labuan Bajo. Nah, kalau Sumba sendiri itu saat ini kita semua flight dari Jakarta, Surabaya, Bandung
itu transitnya di Bali. Nah dari Bali itu menuju Sumba. Nah Sumba ini ada 2 airport, jadi Tambolaka sama Waingapu. Nah kalau untuk mau ke Kapkaroso turunnya di Tambolaka. Kalau Waingapu itu ada di ujung timur sana, gitu. Terus jangan juga hati-hati juga. Kadang-kadang ketuker juga Sumba dengan Sumbawa, gitu. Kita juga pernah experience sama temen travel agent. Dia salah booking tuh, karena harusnya ke Sumba, bookingnya ke Sumbawa. Akhirnya ya udah mau nggak mau booking lagi tiketnya. Gitu. Nah, kalau Sumbawa itu masih di NTB, kalau Sumba itu di NTT kayak gitu. Nah dari Bandara Tambolaka ke Kapkaroso itu perjalanannya kurang lebih 50 menit sampai 1 jam. Nanti depends, tergantung dari kita punya sekarang udah upgrade ya, ada beberapa armada. Jadi kita punya yang MVP, premium MVP, kita pakainya Innova, ada Reborn dan Zenix. Terus kita juga punya untuk yang family, kita ada High Ace gitu. Jadi misalnya teman-teman punya tamu yang family atau small group, kita bisa provide pakai High Ace. Kapasitinya nyamannya 10-11 orang, tapi bisa sampai 15 orang gitu. Nah kalau pakai High Ace ya kurang lebih agak lama ya, karena mobilnya gede gitu, perjalanannya 1 jaman. Dari Bali ke Sumbanya itu setiap hari ada flights. Jadi kalau sebelumnya ada 3 flights ya, Citylink, Nam Air, sama Wings Air. Sekarang ini Citylink-nya on off, jadi bisa pakai Nam Air atau Wings Air. Paling nyaman dan paling aman kalau kita suggest itu bisa pakai Wings Air. Kalau Wings Air itu chance-nya dia cancel itu kecil banget. Delay itu kalau ada kendala teknis atau masalah cuaca aja itu bisa delay, tapi nggak pernah sampai cancel begitu. Kalau Nam Air sebetulnya seminggu 3 kali itu fix flights-nya, yang lain itu extra flight. Jadi kalau teman-teman misalnya mau booking Nam Air, mungkin cari Nam Air yang belakangnya kodenya 280. Nah 280 itu fix flight-nya Nam Air. Kalau dia 281, 283 itu yang extra flights-nya kayak gitu. Lanjut. Nah, ini jadi buat teman-teman yang penasaran Sumba itu kayak gimana, yang belum pernah ya. Jadi ini adalah traditional village yang ada di Sumba. Jadi ini kampung adat. Ini activity-nya mereka sehari-hari. Jadi mereka tenun ikat untuk dijual ke turis. Ini mereka bikin sagu, makanan mereka. Ini Rato itu kepala adat ya di sana ya. Kalau di Bali kayak pedanda atau pemangku kayak gitu. Nah ini Pantai Kapkaroso, Pantai Karosonya. Ini sebelah kita namanya Pantai Mandorak. Ini Bukit Ledongara, jadi bagus untuk sunrise. Ini WK Cura, itu jadi tradisional itu adalah destinasi-destinasi yang ada di Sumba. Itu ada beberapa yang dekat sama Kapkaroso, ada yang jaraknya kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah. Gitu. Nah ini welcome desa kita, greetingsnya kita. Jadi kita kolaborasi banyak dengan warga lokal di sana. Jadi banyak juga frontlinernya kita, teman-teman Sumba asli atau daerahnya kita itu disebut daerahnya namanya Kodi. Jadi kita banyak ajak penduduk Kodi atau Tambolaka itu kerja kolaborasi sama kita, terus kita train mereka juga kayak gitu. Jadi biar tamu first impression itu juga wah ini benar-benar di Sumba kayak gitu. Nah lobbynya kita ini sebagai welcome desk aja, jadi kita nggak punya check-in counter. Kalau di lobby, semua check-in proses kita lakukan di dalam kamar, gitu. Jadi journey-nya kalau misalnya ambil full board atau request airport transfer dari Kapkaroso, kita akan jemput dari airport langsung. Kita punya driver tour dan airport rep di sana. Jadi nanti sambil nunggu luggage, nanti kita bantu luggage-nya, kita masukkan ke dalam mobil gitu, terus kita antar ke Kapkaroso. Sampai di Kapkaroso kita sudah prepare masukkan barang-barang semua ke dalam kamar yang udah di-assign. Jadi nanti tamu tinggal standby di lobby area sini, enjoy welcome refreshment. Kita ada cocktail sama mocktail ya, jadi mau alkohol atau non alkoholik kayak gitu. Nanti dari tim guest service kita akan jelaskan layoutnya hotel, jadi di mana restoran, di mana spa-nya kita, wellness kayak gitu-gitu. Setelah itu diajak ke kamar. Nah, check-in semua di dalam kamar. Nah, kenapa biasanya nanti tim reservasi kita mungkin agak rewel kalau udah reservasi booking.
Jadi once nanti masuk dari extranet, nanti kita akan request ke teman-teman travel agent guest preference-nya, nama-nama tamunya. Jadi misalnya contoh tamunya 3 orang, kita biasanya request 3 nama sesuai dengan KTP atau pasportnya mereka. Halo Jimmy, selamat datang. Silakan. Boleh. Iya dong, nggak sebelah Ardi bisa. Iya. Maksudnya harus sebelah Ardi. Itu sebelah Ardi kosong. Kalau terlambat jadi hukum yang depan. Kalau iya, itu megang kuping sama kaki ada satu. Satunya ini Indonesia Raya. Ajak aku dari Enggak. Thank you. Jajan. Itu jajannya. Ya, thank you. Dia ke depan ya. Ya, ya. Di depannya situ nanti. Bisa. Iya. Tapi ada isunya. Sama itu Enggak, sama sampai- Bu Monica. Iya. Sampai Sebelah situ ya? Iya. Mbak, Saya mau kemana? Mbak plastik. Enggak berani ada C, keadaan. kok C. Halo AI. Iya, sesuai dengan. Ini tisunya. Iya. Saya bicara itu di belakangnya laptop Kak. Oh, air. Iya, Ini ada buat satu. Cimi. Ini punya Kardi. Enggak, aku belum ambil kok. Siapa yang belum dapat? Waduh, langsung ya. Ada yang besar. Kita belum jauh kok Ci, jadi masih sampai di reception. Masih sampai. Untung ada dia. Iya. Untung ada dia ya. Tapi kan Bener sih. Untung ada dia kan. Reception. Baru disambut ya. masih di lobby, kita ini belum jalan. Pas lah. Pas lah. Pas. Oke, yuk lanjut. Oke, lanjut. Jadi nanti setiap ada reservasi, jadi kita nanti akan request nama-nama tamu sesuai dengan tamu yang check-in nanti pada saat kedatangan. Biasanya kita minta ke ID, KTP atau paspor. Terus kita biasanya nanti request contact number. Kenapa? Karena guest service kita 24 jam dan semua online by WhatsApp. Gitu. Jadi semua komunikasi kita lakukan nanti di WhatsApp sama tamu. Tamu misalnya mau request jam 2 pagi pun, jam 3 pagi misalnya mau apa, itu bisa kita provide dengan komunikasi by WhatsApp. Nggak usah khawatir, kita punya high speed wifi di apa namanya, di Cap Caroso gitu. Mungkin udah boleh tanya Kopras nanti ya gimana kecepatan wifi-nya, oke atau enggak. Lewat. Langsung nembus ya. Langsung nembus. Bisa sampai Pluto juga itu bisa komunikasi. Terus jadi nanti kita komunikasi by WA. Jadi kenapa kita minta WhatsApp atau kontak numbernya tamu? Jadi teman-teman nggak usah khawatir di sana nanti gimana kalau tamu misalnya mau request apapun, kita semua by WA itu. Terus kita nanti juga akan request guest preference atau alergi gitu, atau dietary misalnya mereka lagi program diet atau apa, kita akan requestin. Jadi nanti pada saat kedatangan dan selama mereka menginap di Cap Caroso, tim F&B kita juga aware nih tamu ini alergi susu misalnya atau lagi program diet hanya makan ikan kayak gitu, kita akan suggest menu-menu yang apa namanya sesuai sama mereka, sama tamunya gitu. Indomie telur nggak ada? Ada, bisa kita buat. Oke, next. Oke, nah ini landscape-nya Cap Caroso. Jadi total lahan kita itu adalah 6 hektar. 3 hektar itu untuk resortnya, 3 hektar lagi farm kayak gitu. Jadi resort ini terdiri dari 64 unit ya. Jadi dari rooms untuk hotels dan 20 villa. Jadi hotelsnya ada 44, villanya ada 20 gitu. Nah, ikonnya Sumba tetap ya, Rumah Menara kita tetap ada di apa namanya di dalam Cap Caroso. Jadi Rumah Menara ini adalah area untuk wellness kita. Jadi di situ ada gym, ada yoga, ada tempat spa, massage gitu-gitu. Lanjut. Nah, ini sunsetnya kita. Ini one of the best USP-nya kita. Sumba itu terkenal dengan sunset point-nya. Jadi dan kita lokasinya di Sumba Barat Daya. Jadi bisa bayangin Sumba aja best sunset point, kita di Barat Daya lebih cakep lagi sunsetnya. Gitu. Bukan begitu Pak Pras? Iya. Iya. Betul. Gitu. Bahkan bulannya dari malam-malam aja bagus waktu itu. Ya, bulannya terus habis itu kalau pas lagi nggak cloudy, bintangnya itu semua kelihatan.
Iya. Nggak perlu nunggu nyepi. Iya benar. Belum kesana aja kita lihat matanya begini Pak, silau Pak. Padahal dari layar ya. Ibu luar biasa sekali. Berasa banget panasnya gitu ya. Awas katarak loh. Begini. Gitu. Itu sinar ini loh sih. Oke. Nah, nanti kita juga punya campaign yang ada di Extranet, jadi bisa dicek. Jadi minimum stay 3 nights, tamu nginep 3 malam minimum, itu dapat benefit one time apero. Apero itu sunset cocktail lah kita bisa bilang. Jadi nanti saya akan tunjukin satu venue-nya kita Epesin. Jadi Epesin itu lokasinya di samping lobby dan itu memang sunset view, sunset point untuk lihat sunset kayak gitu. Dapat wine atau cocktail atau mocktail sama tapas. Tapas itu ya kayak Spanish canapé kayak gitu ya. Tuh. Lanjut, Kak Dita. Yes, nah architecture and design. Jadi kalau teman-teman pernah dengar desain hotel, nah Capcaroso ini adalah member of design hotel. Jadi kita partnya desain hotel di Indonesia itu ada 3. Jadi Capcaroso ada 2 di Lombok. Kalau mungkin pernah dengar Somewhere Resort sama ada Imit Resort. Itu desain hotel gitu. Nah, karena kita partnya dari desain hotel, jadi kita fokus juga ke arsitek and design gitu. Lanjut Kak. Nah, ini salah satunya. Jadi ini area lobbynya kita. Ini main pool yang tadi view-nya, yang kalau tadi kita lihat view sunset itu dari sini drone-nya main pool. Terus ini living area yang ada di villa, dan itu dining area yang ada di villa. Jadi memang kita fokusnya ke art, kita kombinasi sama batik-batik juga, batik-batik yang ada di Sumbar. Lanjut. Nah ini one of the favorite one. Jadi Beach Suite itu kamar favoritnya kita. Kita punya 7 unit, luasnya 100 square meter. Ada living roomnya, sudah ada pakai open hand bathtub. Next, ini interiornya kita ya. Nah ini ada unitnya. Jadi patung ini tuh menggambarkan sebetulnya culture-nya Sumba ya. Jadi kalau penduduk Sumba yang masih tradisional banget, yang masih kuat culture-nya, kan kepercayaannya mereka di sana Marapu. Nah mereka itu kalau dimakamkan itu seperti posisinya seperti pada saat lahir. Kayak gitu. Jadi waktu di perut itu kan lahir bayi itu kan bentuknya kayak gini rungkuk gitu ya. Nah, waktu nanti mereka meninggal, model makamnya Sumba itu kan kotak-kotak gitu, batu-batuan kotak. Mereka akan dimakamkan lagi serupa dengan waktu mereka lahir. Kayak gitu. Tapi kalau yang sudah modern sekarang ya kan kepercayaannya di sana mostly Kristen Katolik juga. Jadi ya udah pakai peti mati gitu-gitu. Jadi dimasukkan ke dalam peti mati tapi tetap dengan batu, namanya batunya tomb. Lanjut. Nah ini jadi kalau hotel kita tadi 6 hektar, totalnya 3 hektarnya hotel resort. Nah 3 hektarnya lagi ini farmnya kita. Jadi organic farm. Organic farm ini juga masuk ke dalam activity yang sudah komplement. Jadi kalau pas bawa anak atau misalnya memang tamunya ini suka bercocok tanam ya, nah itu bisa mampir ke farmnya kita. Nanti ada farm manager kita juga di sana yang bisa explain tanaman-tanaman di sana. Jadi kita juga subsidi ya, jadi makan bahan-bahan yang ada di restoran kita, yang ada di dapur kita ambil juga sebagian besar dari kebunnya kita. Kita juga punya ternak ayam. Kita ada 75 ayam yang dewasa, terus kemarin baru datang 100 ayam kecil-kecil. Itu jadi masih warna-warni itu. Nah, warna-warni. Sama ada keong yang disebut ya. Gitu. Jadi ayam kita sekarang punya 175. Yang sudah berproduksi 75 itu, yang 100 itu masih di ternak, masih di besarin. Babi kita juga ada 3. Nama bos yang dulu. Terus habis itu kita punya kerbau juga. Nah yang latest update kemarin kita lagi kerjain stable untuk kuda. Jadi hopefully tahun depan ya, semester 1 atau latest Q3 itu kita udah bisa provide untuk kuda gitu.
Nah, nanti di farm itu juga kita lagi project juga, kedepannya kita lagi bikin untuk private dining area di daerah farm. Jadi bisa dinner dengan view-nya farm. Lanjut Kak. Oke, gastronomi. Kakaroso kita punya 3 restoran, ya. Jadi 3 outlet kalau kita bisa bilang. Jadi ada Beach Club restoran, ini all day dining. Ya konsepnya Mediterranean sama Indonesian food. Epicene ini yang tadi yang saya info, jadi untuk Sunset Point ya. Jadi Epicene restoran itu tapas bar, finger food sama ada barnya juga untuk beverage. Nah, Julang restoran ini yang unik. Jadi modelnya kayak gini, long table, jadi communal fine dining kita nyebutnya. Jadi satu meja panjang itu untuk 20 sampai 28 orang lah maksimal. Chefnya kita pakai resident chef. Jadi kalau mau tanya menunya apa sih Julang, kita nggak punya menu di sana. Jadi menu adalah based on guest chef yang akan kita invite. Guest chef itu akan sebulan sampai 2 bulan sekali kita rotate. Jadi mereka akan full in charge di Kakaroso itu kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Nah itu kita undang guest chef itu dari seluruh dunia worldwide. Yang beberapa mostly ya itu juga celebrity chef juga yang ada di Prancis, Jerman. Yang sekarang lagi in charge itu dari Meksiko. Terus ke depan kita juga punya yang dari Jepang, dari Vietnam juga ada, terus dari Prancis. Lanjut Kak. Nah, Beach Club, lanjut. Nah, ini Beach Club restoran kita, jadi kita open air kitchennya. Nah, ini konsepnya kayak gini. Jadi makanan-makanannya sih sebetulnya bisa dibilang main course-nya itu bisa sharing platter ya, karena satu menu itu juga gede. Breakfast, lunch, dinner semua di sini. Jadi kita breakfast itu tutupnya jam 10.30, kalau dinner tutup jam 10 tapi last ordernya jam 9.30. Lunch jam 12 sampai jam 3. Ini layoutnya bisa kapasitasnya sampai 80 orang. Kita bisa extend sampai garden juga, itu bisa sampai 100-120 orang. Lanjut. Nah, ini untuk breakfastnya. Nah, gede kan? Untuk breakfastnya aja udah gede nih. Jadi makan satu aja itu udah bisa sampai makan siang. Gitu. Terus bukan buffet ya? Ya, nah breakfastnya kita konsepnya itu continental breakfast. Jadi waktu tamu duduk itu kita akan serving roti, pastry ya, pastry, terus ada selai, ada kacang kayak gitu-gitu, terus ada buah, terus nanti tamu itu bisa request order by menu kayak gitu. Jadi nanti kita punya menu breakfast dari starter sampai dessert, itu tamu bisa milih semua di situ bebas kayak gitu. Selama restoran buka mau pilih terus order terus bisa gitu. Kitchennya spesial ini pasti Pak, gede banget ya rotinya. Oh iya, Bener, 400.000. Gede banget. Itu French toast itu. Bro, aku pakai punya fotonya sendiri. nah langsung ya. Jadi ini ya, jadi festival. Ya. Breakfast aja dari yang Iya, jadi kan kita ada 2 package. Kalau nanti cek di extranet, cek itu ada room and breakfast sama ada yang full board. Ya. Ini dibuka kan. Rotinya nggak bagi ya? Ya, ada yang full board. Mas Pras. Nah, kalau yang full board dapat Rotinya kasih bagi. Hah? Next trip. next trip. Full board berapa jam? Lanjut Kak. Capek dunia ini ya ampun. Kamu salah duduk deh. Perginya tuh langsung menyingkir jauh sekali. Nah, ini salah 3 ya activity kita. Jadi kalau misalnya teman-teman punya family atau punya grup corporate incentive atau misalnya wedding anniversary, kita juga bisa bikin private dinner by the beach. Jadi kita bisa buatin meja kayak gini, meja panjang. Nanti kita juga bisa arrange misalnya apa sih yang unik kalau meja panjang ini di Bali juga udah ada. Yang unik adalah kita bisa siapin kuda dengan local village di sana, local people. Jadi nanti kuda-kuda itu tuh bisa lari-lari jadi sambil dinner, experience dinner. Kamu tuh bisa enjoy, wah ada. Jadi yang punya kuda itu akan nunggangin kuda, terus dia akan mandiin kuda di situ. Di atas mejanya Pak? Enggak ya? Enggak di atas mejanya. Oh enggak. Yang di atas meja udah lumping. Iya. Tapi tamunya yang makan di atas kuda. Aduh kacau.
kacau. Gitu. Nah, cuman Bayangan sekarang saya tadi ya, kuda di atas meja. Nah, itu lebih unik sih. Kalau hanya di pantai sama aja banyak kan di Bali. bayang. Kalau di Bali itu unta. Unta ya. Selatan. Gitu. Nanti mau request juga misalnya ada traditional dance gitu kita juga bisa provide. Atau misalnya mau musik bisa nggak? Bisa. Kita juga kolaborasi sama trio di sana. Jadi itu mereka memang trio akustik. Kenapa kita nggak pakai band? Karena kan Sumba itu suasananya ya biar calm, jadi biar tenang. Jadi kita pakai cuman gitar, cajon sama singer. Jadi memang biar enjoy nuansa Sumbanya gitu. Terus yang sebelah itu ada DJ. Jadi kita juga punya residence DJ. Jadi selain tadi guest chef, kita juga punya guest DJ. Guest DJ itu kurang lebih 3 bulan sekali. Itu akan rotate, akan perform juga di beach club restoran kita. Jadi biasanya dia mulainya sebelum sunset sampai mau dinner kayak gitu. Terus kita juga ada artis atau seniman. Nah seniman itu juga kurang lebih 3 bulan sekali yang akan datang ke Kapkaroso, terutama kayak di periode-periode yang rame. Jadi kayak Juli, Agustus, terus nanti Natal tahun baru kayak gitu. Terus kemarin Easter, waktu Paskah itu juga ada gitu. Jadi mereka akan perform, tamu-tamu juga bisa join workshopnya dia. Jadi belajar melukis atau misalnya nanti kita juga ada yang bikin tanah liat kayak gitu, itu juga ada. Lanjut Kak. Oke, Epesin next. Nah ini Epesin restoran yang nanti kalau misalnya lihat di sistem juga ada yang minimum 3 night stay itu dapat yang tadi yang saya info 1 kali tapas dan cocktails itu ada di sini. Jadi ini tuh tadi sisi yang kalau lihat di sunset itu view-nya ke depan langsung. Lanjut. Oke, nah Julang ini videonya. Sayuran ini. Ya. Mahal. Itu pecel tuh. Ini ya itu pecel. Habis pecel selesai biasanya nanti gado-gado, habis itu pura-pura. Jadi emang sayur semua. Vegetarian. Mahal gitu ya. Sayur murah itu. Tapi di dunia ini harus perlu Ada Pak Heri ya, sih, iya, biar betul. kita tuh nggak tegang ya. Iya. Jadi kadir. Nah, Julang restoran ini kita provide 7 sampai 8 macam courses ya menu, itu dari appetizer sampai dessert. Kayak gitu. Nah, ini pas yang waktu kemarin chefnya dari Prancis, kalau yang sebelumnya itu tadi chef Katsu itu dari Jepang, yang mix ya, Jepang Prancis, Japanese, tapi udah stay di French. Gitu. Lanjut, Kak. Yang Trina tuh berarti kan resort kredit tuh. Sama ada yang Epesin. Resort kredit sama Apero. Apero. Yes. Personal Apero. Oke. Ya, betul. Kelihatan dari tekstur gitu. Next activity ya. Personal Oke. Apero. Jadi di Kapkaroso kalau lihat di ekstranya juga itu kan ada resort benefit, yang minimum activity benefit. Jadi activity benefitnya Kapkaroso itu Bukan, apa aja sih? yang full board belum. Jadi ada cycling. Jadi kita ada punya sepeda listrik sama sepeda gunung itu free 2 jam di Kapkaroso. Terus habis itu ada stand up paddle, kayaking, terus snorkeling, terus kalau bisa surfing, surfboardnya kita juga bisa provide itu free. Semua selama 2 jam, jadi sehari mau gantian itu bisa. Besok mau ganti lagi bisa. Ada ombak ya di sana. Ada ombak di sana. Ombaknya kalau snorkeling kita surfing kita untuk yang beginner. Oh. Jadi ombaknya itu di tengah-tengah sebetulnya. Nah, kalau air lautnya kita sendiri itu lebih tenang. Jadi memang cocoknya buat kayak stand up paddle, kayaking gitu-gitu. Nah, sekarang kita lagi develop untuk activity-nya kita. Ada yang baru di Kapkaroso. Jadi kita sekarang punya boat. Kita punya 2 boat. Jadi ada speedboat sama ada jukung gitu. Nah, speedboat ini ada beberapa activity yang kita bisa provide. Jadi pertama modern fishing. Jadi kita bisa bawa tamu itu ke tengah laut, terus mancing di tengah laut, udah berasa kayak yang mancing mania. Mantap. Tuh, terus yang kedua, kalau yang mau kayak Crazy Rich Asia, bawa champagne, wine sambil sunset tour, itu nanti bisa juga kita provide. Jadi sunset kita punya sunset tour with cruise. Itu udah termasuk wine or champagne 1 botol.
Jadi mereka akan 3 jam perjalanan dari pinggir pantai sampai nanti jalan sepanjang garis laut itu sampai enjoy sunset di tengah laut. Ya, udah benar-benar crazy rich Asia banget tuh ya. Tuh, bisa buat konten tuh. Maret Gitu. yang agak bahaya kelihatannya kalau di ini Instagram. Saya ada Om Heri Alfonso. Wah, gak bahaya. Iya, Maret tahun lalu tanggal 4. Bahaya. Bahaya. Ada Om Heri. Nah, terus kita punya activity baru yang sekarang kita provide untuk tamu. Jadi selama menginap itu one time complimentary. Itu adalah experience snorkeling di Pahewa namanya. Pahewa itu terkenal dengan ikannya bagus-bagus ya, warna-warni. Itu snorkeling pakai jukung, tapi jukungnya kita sharing sama tamu lain. Jadi siapa tamu yang mau ikut bisa sharing. Jadi nanti kita perjalanan dari Kap Karoso itu ke Pantai Pahewa itu naik jukung. Gitu. Nah, mereka bisa explore snorkeling di sana, bawahnya bagus ya kayak koral-koral sama ada ikan-ikan warna-warni. Gitu. Kurang lebih kalau yang snorkeling di Pahewa itu 3 jam maksimal. Itu snorkeling dong 3 jam? Ya, karena perjalanan sambil jalan kan. Oh, aku pikir itu snorkeling dong 3 Iya, jam, gitu. sakit Wah, sih. itu kering semua itu ya tadi tangan sama kaki. Mengerut. Itu termasuk sama perjalanannya. Bootnya nggak ada sih. Hah? Bootnya ini kayak gitu. Oh, itu ada bootnya. Oh, yang speedboat bukan Iya, yang speedboat. Yang OM juk- segala macam. Yang jukung ada di Instagram baru diposting. Iya. Nanti bisa lihat. Tapi Iya. karena belum seperti apa, karena baru banget. Baru banget. Iya. Tapi airnya clear atau gelap gitu. Yang di mana? Yang Pahewa atau yang di Kap Karoso? Pahewa. Kalau yang di Pahewa airnya clear. Clear ya? Clear. Turquoise. Sebenarnya di depan Karoso tuh warnanya juga turquoise Bagus, gitu. heeh. Tapi ada beberapa waktu ada kayak seaweednya. Jadi setiap pagi kami ada tim Ambil. yang memang Bersihin. Bersih, betul. Cuma sebenarnya warnanya hijau kayak gini, Iya. turquoise. Cuma Terus? kan itu kan habitatnya seaweed ya. Jadi ada beberapa area yang emang tuh seaweednya lebih banyak dari biasanya. Tapi tim kami tetap berusaha agar ya itu memang naturalnya tempatnya di situ. Jadi Iya. ada area yang kosong, ada yang tidak. Tapi dalam nggak Pahewa? Apanya? Kalau Pahewa Belum pernah nyoba. kan Saya dalam apa? saya pernah. Mereka- Tapi memang Oh, ibu pernah itu. saya pernah, Pak Hewa saya pernah. Jadi biasanya kalau kan itu kan naik dari pakai jukung kan, Iya, berarti pakai ke jukung. tengah ya. Iya. Kalau ke tengah, jadi jatuhnya langsung nyemplung gitu. Tetapi kalau mulai dari pinggir kayak saya kemarin itu memang harus ada beberapa waktu memang agak agak tinggi. Jadi bisa di-advise sama tim Sama kami, guide-nya. itu terlalu arusnya terlalu kuat, jadi Iya. dibatalkan. Itu bisa jadi terjadi Iya. seperti itu ya kalau untuk aktivitas. Tapi sama juga kayak di Flores, kalau saya juga snorkeling di tengah itu kan langsung di kapal nyemplung ya. Iya. Kalau dari pinggir tuh lebih berat sih karena harus nyari lagi. Melawan arus. Iya. Ya. Jadi kalau snorkelingnya kita itu kita siapin life jacket. Kalau udah pakai life jacket kan dia nyemplung udah pasti ngambang. Iya, gitu. pasti. Nah, life jacket sama snorkeling item. Cuman memang kalau yang kemarin belum kaki kodok. Jadi yang memang cuman apa namanya? Google. Kacamata ya Google aja sama life jacket. Nah, terus kita juga punya tim yang memang dia hari-harinya monitoring untuk wave. Jadi Oh. kita akan lihat based on wave itu. Jadi ombak itu kalau misalnya ombaknya bagus, kita jalan berangkat. Iya. Itu termasuk juga buat yang surfing, buat yang mau stand up paddle atau mau yang ke destinasi-destinasi. Kadang kita misalnya orang mau surfing kan bukannya di depan Kap Karoso tapi mau ke Pero, mau kemana, kita bisa ngecekin ombaknya di sana pas lagi bagus apa enggak. Oh. Jadi kalau misalnya ombaknya pas lagi nggak bagus, mungkin ganti hari kayak gitu. Snorkelingnya free ya Pak itu? Atau Snorkelingnya free. Oh free ya? Kalau yang di depan Oh, Kap iya. Karoso sama yang baru sekarang karena kita mau memperkenalkan jukungnya itu free. Kalau yang jukung itu free 1 kali selama menginap. Oh. Gitu. Karena perjalanan tripnya lumayan itu sambil jalan-jalan di laut sih sebenarnya. Gitu. Nah, ini yang pakai Pero yang tadi saya info. Jadi kalau mau surfingnya di Pero bisa ngecek atau enggak ini ombaknya bagus di sana kalau untuk yang profesional. Lanjut, Pak. Ini Danau Wekuri. Nah, ini Danau Wekuri. Jadi kalau yang suka Lompat-lompat adventure ya, lompat-lompat dari sini. Tingginya nggak terlalu tinggi ya, mungkin sekitar 3,5 meter lah, 3,5 Pas meter udah tingginya. Hah? Pas Itu udah benar, pernah. lompat. Enggak lompat, tapi di bawah nunggu. Danau Udah di atas 35, agak Danau Wekuri. Iya. Jantung kayak pemanah.
Cuman kalau udah lompat nagih gitu. Nah, ini dalam Waikuri dalamnya kalau pas lagi pasang paling pendeknya 2 meter lah. Itu di pinggir tangga. Jadi yang paling pendek 2 meter. Pas yang kita itu dalam. Ya, itu pas tinggi. Tapi pas yang waktu sama Pak Edi itu udah agak sore soalnya Pak ya, itu agak pendek. Jadi kalau yang pas bagus, Nyuset. Batu nih. Panas agak ini Pak, agak goyang. Goyang. Oleng. tuh. Nah, di sini kita juga bisa provide tamu-tamu pakai life jacket, mau snorkeling juga bisa. Cuman memang nggak ada apa-apa sih ya. Tapi mungkin mau yang berenang nggak mau effort ya, cuma tiduran gitu aja ya, itu bisa kita kasih life jacket. Terus bisa stand up paddle juga di sini, atau mau kayaking juga bisa di Waikuri. Kayak gitu. Lanjut Pak. Ini Mandorak. Nah, Mandorak ini jaraknya 5 menit dari Kap Karoso. Kalau Waikuri tadi kurang lebih 10 menit ya. Itu, nah itu 5 menit dari Kap Karoso paling dekat. Jadi sebetulnya ini satu garis pantai sama Kap Karoso. Gitu. Naik sepeda bisa juga ke Waikuri, itu jaraknya 10 sampai 15 menit kalau sepeda. Gitu. Nah, Waikuri ini apa sih kelebihannya? Nah, Mandorak itu apa sih kelebihannya? Jadi kita bisa bikin piknik, breakfast sama lunch di Mandorak gitu. Cuman kalau lunch memang agak ini ya, panas banget soalnya ya, sampai mau tahu mau camping gitu bisa di sini. Nah, nanti kita setup di sini. Jadi nanti di sini kita siapin karpet, terus kasih day bed kayak gitu-gitu, terus kita kasih meja, terus semua breakfast item kita bawa ke sana. Jadi tamu bisa breakfast sambil enjoy laut. Cuman biasanya kalau yang di breakfast at Mandorak kita mulainya pagi. Jadi jam 6 gitu. Soalnya kalau udah jam 8 mataharinya udah terik gitu. Nah, kalau untuk misalnya mau ada tamu special event nih gitu, kayak groups atau misalnya group family, kita juga bisa bikin activity di sini. Mungkin kayak sunset. Jadi sunset cocktail itu kita juga bisa bikin di sini. Kemarin juga kita bikin wedding juga di sini. Jadi misalnya kalau ada kan sekarang lagi zaman ya destination wedding yang weddingnya cuma 6 orang, 8 orang, jadi cuma keluarga inti aja gitu, kita bisa bikinin di sini. Jadi nanti turnya dari Kap Karoso pakai Listriknya gimana? Kenapa? Listriknya. Wah, kita nggak pakai listrik Pak. Kita pakai kekuatan nih. Solar panel. Iya, solar panel. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Sama Tuhan. Gak pakai. Jadi kotor. kan kalau wedding kan memang pagi kan. Iya. Ya kan. Jadi kita serahkan semua ke Tuhan kalau nggak hujan gitu aja. Jadi memang kita semua dekornya semua alam ya. Karena kita kan arahnya konsepnya ke arah sustainability. Jadi semuanya memang sustain. Jadi pakai bunga-bunga yang ada di farmnya kita. Nah, kalau ada request wedding, kan wedding nggak mungkin mepet-mepet ya. Kalau misalnya 6 bulan sebelumnya, Aristo aku mau request dong flower ini, kita bisa tanemin di farmnya kita. Ditanemin loh. Ditanemin cancel Tapi loh. jangan nanam Rafflesia Arnoldi. Iya, betul. Tahun sekali dia kembangnya. Jadi kita bisa tanamin juga flower yang di request dari misalnya ada tamu wedding gitu. Makanya Mas Pras tahun lagi kan? Tahun lagi kan di sana kan? Request Dan tanamin bunganya, bunganya tanamin. Kirim bibitnya Pak. Oh, iya. Kirim bibitnya. Warna ungu ya? Warna ungu. Ini kenapa? Warna ungu. Masih lama nggak Pak? Bagus sih dia. Lanjut. Oke, ini WK Curah. Tadi kalau misalnya lihat video tentang destinasi Sumba yang ada sungai-sungai itu, nah itu ini di sini WK Curah. Jadi itu tengahnya ada sungai, kanan kirinya itu sawah-sawah tapi bertingkat gitu modelnya. Mas Aristo tuh paling depan. Ya, ini waktu aku kecil. Tuh adik-adik semua. Lanjut. Nah, ini desa adat ya. Jadi kalau yang ini namanya Ratinggaru. Jadi Ratinggaru itu view-nya ke arah ocean, laut. Nah, nanti kita juga punya activity yang dekat sama Kap Karoso, itu namanya Waikaroko. Jadi Waikaroko itu kita memang kolaborasi sama penduduk desanya. Jadi kita banyak support juga ke Waikaroko untuk itu lumayan jauh, jadi agak tertinggal. Jadi kita develop warganya juga. Kita kerjasama di sana, staffnya juga kita ambil dari situ. Jadi start activity-nya kita dari situ. Kita kemarin juga di Kap Karoso, kalau lihat di Instagramnya Kap Karoso,
kita belajar painting sama anak-anak di sana. Jadi kita sering bikin activity, jadi bikin melukis. Terus sekarang kemarin terakhir Bu di Waikaroku sekarang udah colorful. Iya, gara-gara Udah warna-warni karena kita lukisin semua. Jadi ada kayak tempat buat nyimpen air di sana, itu udah warna-warni lah semua kayak gitu. Jadi uniknya Waikaroku itu memang itu bukan desa sembarang desa. Jadi kalau Ratenggaru ini kan memang udah open Komersial. untuk komersial turis ya. Jadi kalau Waikaroku itu hanya spesifik untuk tamu-tamu Kapkaroso gitu. Jadi karena banyak staff juga yang memang dari sana, keluarga dari sana. Jadi kayak seperti mutual benefit. Mereka tidak akan menerima tamu yang Tamu dari tiba-tiba tempat datang lain. ujuk-ujuk gitu, tidak. Nggak bisa. Jadi khusus memang dari Kapkaroso. Iya. Nah, nanti di Waikaroku kita sampai bisa ajak tamu itu masuk ke dalam rumah. Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ke destinasi rumah adat lain, mereka cuma bisa lihat sampai depan-depan ini aja, sambil lihat aktivitasnya sehari-hari. Kalau di Waikaroku itu kita bisa sampai masuk ke dalam rumah, nanti dijelaskan feng shui, feng shui-nya rumah itu apa, jadi ini fungsinya buat apa, itu nanti akan dijelasin di situ semua. Terus kalau punya grup kayak family atau yang corporate initiative dan lain-lain, kita bisa kasih welcome dance juga di sana. Jadi traditional dance, warganya di sana nyambut tamu. Terus habis itu sebelum keluar, setelah presentasi dan lain-lain, sebelum pulang dari desa itu kita akan suguhin kelapa full. Gitu. Air kelapa. Kelapa sama pohon-pohonnya. Iya, udah sama bibitnya. Full sama bibitnya, full Sama tunas. Jadi biar pramuka ya, Iya, tunas kelapa. semua dipakai kan. Jadiin bonsai. Seksi dancer. Bisa ke sana loh Pak Heri. Pada sesi dancer. Iya, itu disambut seksi dancer. Turnya ada include ya Pak? Apa? Ada include di Kalau tournya yang untuk package itu ada ada additionalnya. Cuman sekarang kita punya promo yang baru yang soon akan di launching. Minimum stay-nya 5 malam. Jadi kalau yang 3 malam tadi dapat itu, kalau longer lagi 5 malam udah dapat yang tadi plus dapat lagi tour. 2 hours excursion. 2 jam. Jadi ada 2 hours-nya ada pilihan visiting traditional village, ikat weaving di Kodi. Ya. Yang ketiga visiting Wekuri yang tadi dari foto, sama yang terakhir visiting Mandora. Mandora. Jadi ada destinasi air sama destinasi land, desa. Nah ini namanya Malala Spa. Jadi wellness area-nya kita, Malala itu bahasa Sumba artinya percaya, belief gitu. Nah jadi di sini kita provide gak cuman buat massage aja, tapi di sini kita ada hair treatment, ada mini pedi, terus habis itu ada facial juga gitu. Terus ada spa yang package, ada yang single sama untuk couple juga ada gitu. Lanjut. Nah kids activity nggak usah khawatir kalau mungkin dulu Sumba itu terkenalnya sama honeymooner atau couple aja ya. Jadi Kapkaroso kita pengen info ke teman-teman agent juga, ke tamu-tamu semua. Jadi kita tuh sebetulnya Sumba itu juga kids friendly loh, family friendly loh. Baru banget kita juga udah launching kids clubnya kita udah buka kids club. Kalau kemarin kita pakai satu ruangan yang disulap jadi kids club, sekarang kita punya official kids club yang ada playgroundnya, ada tamannya, terus habis itu ada kita juga punya 5 tim kids club attendant di sana yang juga bisa kita provide babysitter juga di sana. Terus activity-nya udah banyak, udah complimentary semua untuk activity. Jadi ada painting, terus ada yoga for kids, habis itu kita juga anak-anak itu diajak jalan kalau sore, diajak jalan-jalan ke pantai, bikin activity di pantai kayak gitu. Terus kalau ada special event kayak misalnya Easter atau Natal, Tahun Baru atau high season kemarin, itu kita juga banyak. Kayak kemarin Juli Agustus kita movie Under the Star, kita bikin pakai giant screen gitu di tamannya Kids Club, terus anak-anak duduk di situ pakai beanbag gitu sambil nonton film kartun. Gitu. Lanjut. Habis. Videonya nggak keputar? Nah, ini. Ada suaranya ya? Dari sini. Tapi nggak keputar. Apa gitu yang suara? Aturannya di sana, di Tatiwa. Oh, Bisa.
bisa aja ya kalau kepikiran. Nah, ini lobbynya kita yang tadi. Ini area masih area lobby ya. Nah, ini untuk apa namanya? Area itu check-innya, terus di pool areanya kita. Ini beach club area. Jadi kita pool ada 2. Ada beach club pool sama main pool yang di atas. Ini barnya kita yang ada di beach club. Ini kita langsung dari Italia ya barangnya. Tuh, buat bikin pizzanya, pizza makernya. Nah ini pantai Capcaroso, ombaknya tenang nih. Nanti di sana nggak diganggu, pelan-pelan mati. Diganggu, telepon mati ya. Iya benar. Jangan dijadikan Ada, Buat- wifi-nya kan Wifi-nya kan murah. Tapi sampai kalau ke atas katanya. Telkomsel sama Indosat masih kalah ya. Iya. Indosat kayaknya lebih kenceng di sana ya. Ya, lebih kecil. Di sana Indosat lebih kenceng. Jadi Telkomsel agak- ya pakai agak Telkomsel. Nanti kalau pakai Telkomsel nggak ada. Masih banyak itunya nggak? Ulat. Apa itu? Sama kayak di Bali tuh apa sih namanya? Ulat yang hitam itu. Kecil, kecil, hitam itu. Cacing. Bukan. Bukan. Kayak di ulat Bali. apa Kaki Apa sih seribu. namanya? Keluing, Kalau apa dia ya? keluing, Yang keluing. hitam. Kaki seribu itu ya. Bukan. Penibur Apa sih tanah, namanya? penibur tanah itu. Iya tau kan yang dia Ya, muncul ya, di kalau di kemarau. tanah-tanah Di rumahku basah. aja banyak. Aku Iya. selalu nyapu. Itu kalau misalnya jalan keras. Iya. Iya, Tapi dia hija-hija. Sekarang udah nggak terlalu. Udah nggak? Iya, Kayaknya sih setelah Sekarang musim seasonal ya? hujan kayaknya waktu itu. musimnya Habis musim hujan baru banyak kan dia Apa keluar sih dari namanya? tanah. Ini videonya cuma lagu atau ada orang ngomong? Nggak ada, Kalau lagu mau aja. dengar biasanya sih Yang dengar. ngomong saya. Emang Denger, jelasin denger. ke tamu itu kan kalau ada video yang mungkin ada Mbak Betty ngomong gitu kan suaranya enak gitu. Nanti tapi ada Jadi suara enak katanya. ini suaranya masih pada bagus. Keras, suaramu renyah ya Pak. Keras. Jadi Kusumba. Kalau dia dengerin mungkin lebih kayak kita dengerin. Jadi Bapak pokoknya gitu. kayak gini ya. Enak ya, Tapi enak. tapi videonya ada. Ada tapi sih, ada. ada kata-katanya itu kan Abis itu Ya. ada presentasi Iya. yang ada tulisannya. Yang nanti Oh kita iya bisa iya. share. Ada kita punya presentasi yang modelnya PDF. Itu jadi langsung udah gambar, tulisannya. tulisan, gambar, tulisan. Enggak, tapi suaranya Mas aja. Enggak PDF, di scroll. banyak tamu nggak mau baca. Oh, nggak mau baca. Ah, Indonesia sekali, Indonesia sekali. Kita aja kelas baca, kita jangan baca kan. Nanti aku invite Jeremy Tati dulu ya. Oh iya. Jadi nanti. Suara Buat presentasi. Oh enggak lah. Atau betul. mungkin apa sih suaranya SpongeBob aja kita. Kan kalau ada Squid. suaranya kita pasti Saya. Iya. Mbak ya, oh ternyata perjalanannya 50 menit, oh ternyata villanya Oh, bikin gini. journey, journey-nya. Journey-nya dia itu Langsung gampang, masuk. Ya, langsung ya. itu baca, dikasih PDF Nggak mau dia. Mungkin tulisan ya, nanti kita bikin kayak tulisan gitu ya. Tulisan nggak mau. Oh, dia nggak mau. Ngomong aja. Oh, ngomong, bener-bener ngomong. Rajinnya gitu. Oke, Itu oke. kan mungkin karena ya kayak saya kan belum pernah kesana, jadi kalau dengar orang ngomong gini mungkin umur ya. Ya, jadi- Dulu jadi, berapa umurnya? 45. Kayak Mbak Iva. Jadi lebih Ya, jadi Masuk. bisa lihat gambar sama terus dengerinnya ya. Oke, oke. masuk. Udah suaranya Mas. Bagus ya jadi Voice over. voice overnya bagus. Waduh, jangan. Bener bagus ini. Suaranya enak kan. Sebetulnya pilihannya kan gini Pak Eri, kalau dia nggak mau face over, setiap ada tamu kita kasih nomor HP-nya dia. Terserah, terlalu milih yang mana? Lobby sampai deal ya ini tamuku. Oh enggak, kita tanggung jawab ya. Terus nanti aku kirimin video, Pak sudah buka, oke kita mulai 1, 2, 3. Aku ngomong ya. Lobby sampai deal ambil segini gitu ya. Kamu punya aerial shoot-nya nggak sih? Saya pengen tahu. Ada tadi tuh. Ada yang dari atas yang paling depan ya. Ya nanti. Nah. Oke. Oh ini nanti ada yang terakhir juga. Oh ya, oke. Yang dari villa. Oke lanjut. Accommodation tadi yang mana? Ini ada Tunggu Oh, satu lagi. iya. Tunggu satu dulu. Kamar. Oke. Tunggu dulu satu orang. Tunggu Jadi dulu. dari Oke, break dulu ya. Jangan dong. hotel. Masa nunggu ya tak? Break ini nih kasihan. Oh iya baik. Mau bulan madu kan tak. Dari lobby itu hotel dulu, baru villa, baru laut. Urutannya? Iya, lobby, dari lobby terus habis itu ada main pool sama spa sama apa sih ini tuh satu garis. Terus turun ke bawah itu yang tipe kamar nomor 2, Teras. teras. Terus habis itu ada ini kita ngomongin yang hotel dulu ya, Bu. Ya. Terus habis teras lagi terus beach suite sama Ya. beach club. Hmm. Sampingnya villa. Ya. Jadi villa sama hotel beda ya. Mudahnya itu adalah bangunannya dibagi 2.
hotel sama villa, masing-masing highest room kategori masing-masing dari villa sama hotel, mereka semakin dekat ke laut. Jadi kayak contoh 4 tipe villa, 4 tipe kamar. Yang paling depan pasti yang higher kategori. Jadi kalau villa yang beachfront, kalau yang hotel yang suite. Nanti mundur gitu. Jadi 4 villa tipe, 4 kamar gitu. Jadi semuanya itu mau dia punya budget villa lebih bagus lagi ya. Kalau dia juga punya budget hotel juga paling mahal, dia paling depan. Jadi adil. Tapi kalau kamu lihat di kiri atas itu tuh studionya tuh. Ya, Ya, ini studio. Kau bilin di tuh. Bawahnya Bawahnya ini. Oh, paham. Berarti ini villa yang 2 bedroom. Villa ini. 3 Ya, bedroom. sini yang 3 bedroom. Beachfront. Ini paling depan. Tuh, jadi ini yang 3 bedroom beachfront, belakangnya 2 bedroom. Terus yang tinggi itu duplex. Dua lantai. Tapi semuanya ocean view. Ini sampai berapa juta? Ocean view. Wah, kalau high season kemarin sampai 68 Ya season sampai 16. per malam. Pak Eri, berangkatin biar Yes. Karaoke di situ kan. Iya. Nggak ada yang ganggu di situ, Pak. Bener-bener healing ya. Uang kecil, Pak. Tapi view paling bagus di atas itu. Bisa Ya, murah ya. iya, Di bener. studio ya. Sama video ya. Di studio nggak ada. Makanya sebenarnya uniknya adalah Kapka Russo ini kadang-kadang di mana-mana kalau hotel tuh biasa di kategori tuh view-nya sembarang loh. Ada yang ngadep tembok, ngadep kaca, ngadep kamarnya kami. Ini studio itu malah kayak orang tuh saya lebih baik di sini sih karena udah langsung melihat ke pantai. Pantai. Memang jaraknya jauh, tetapi bisa melihat ke pantai. Jadi sebenarnya basically semua kamar tuh ngadep ke Ngadep ke pantai. pantai. Hanya saja posisinya memang urutannya dari belakang gitu. Teras sih memang semua ngadep ke pantai, cuman dilindungi sama tanaman. Tanaman. Gitu. Jadi kalau teras tuh memang cocoknya pengen bener-bener private, nggak bisa kelihatan dari depan karena depannya itu ada garden. Jadi tanaman-tanaman, jadi tamu itu kalau misalnya ada yang lewat ya pas lagi jalan misalnya mau ke resto atau apa nggak bisa melihat ke arah kamar. Ini Karena saya ada bagi garden. sekalian ya mungkin silakan makan juga. Tapi Masih lama ya ceritanya ya? Atau mau kita lanjut? Lanjut aja ya. Sama dimakan ya guys. Tapi orang domestiknya deket, sedikit ya Pak Eri ya. Dikit. Nggak lihat jemuran. Enggak. Wah, ya di foto. enggak tuh. Memang ada, tapi kita pakai Photoshop. Kan tinggal diputerin ya, langsung hilang. Pakai Samsung AI. Tapi nggak ada ya maksudnya nggak bisa ya. Karena kita punya jemuran di depan. Iya. Jadi kita di depan kamar itu kita memang punya gantungan buat jemur baju. Gitu. Jadi nggak sampai digantung-gantung. Iya, jemuran itu. Kalau kita ada jemuran itu. Wah, banyak domestiknya lagi. Oke. Pakai pita lagi bisa. Iya. Ini Oh, kita, aku, Kak Dita, Bu Betty masak terus mintain sendiri cuma sesuatu. Oh ya, Pak. Dari Ini kalau harganya Nanti. yang nggak full board, itu kan harga kan nggak termasuk in all. nggak termasuk airport sama nggak termasuk Ya. dinner. Itu bisa kalau misalnya tamunya dari airport langsung naik sewa mobil itu berapaan kurang lebih? 500. Mulainya sih Nah, macam ada ya, ada yang dari yang agak proper itu paling 650-700. Cuman kita nggak bisa suggest dan nggak bisa garansi juga ya Ci, karena kan mereka vendor ya, maksudnya third party, ada yang freelance, jadi kita nggak Hotel tahu aja minta. kualitas mobil kita juga nggak tahu. Misalnya ada kotanya gitu. Kayak di Lombok kan ada kotanya. Jadi di bandara Di sana semuanya buah sih, di sana buah. jadi di Tabolaka itu Ci, itu Kota itu. kotanya. Jadi di bandar di airport itu lokasinya airport itu kotanya. Jadi Sumba itu dibagi 4 kabupaten. Ada Sumba Timur, itu Waingapu, terus habis itu Sumba Barat sama Sumba Tengah, terus Sumba Barat Daya itu Tabolaka itu kotanya. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kayak dari sini ya, ini kan kotanya kita ngomong Denpasar atau Bandung lah ya. Kapka Russo itu ke arah mungkin apa ya, arah ke Karangasem sana gitu. Jadi kurang lebih 50 menit. Nah benar-benar di sana ya hotel kita kan kirinya nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalnya mau cari sesuatu biasanya pengen cari swalayan atau cari DIY ada loh di sana. Ada DIY. Tapi di Iya. Tapi sebenarnya ya jaraknya kan sebenarnya cuma 50 menit. Iya, Ya. 50 menit. Sebenarnya kalau dari saya, rumah saya kan di daerah sana tuh dekatnya Cambu. Sebenarnya jarak saya
kadang-kadang kan kita kayak dulu jauh 50 menit gitu, tapi sebenarnya kalau dibandingkan kalau kita di Bali itu kan kayak nothing gitu loh 50 menit. Di sini Banyak kan kita pemandangan bisa- kalau di bener, di sini kan kita 1,5 jam biasanya. Iya, betul. Berarti kalau kamu nggak dapat airport transfer dari hotel ke sini ya nggak ada pilihan lain, harus pakai mobilnya hotel dong bayar. Iya, Iya. iya, betul. Atau Grab, misalnya kan? ada Nggak ada mereka Grab. Airport taksi ada tuh pasti. Itu kan Nggak ada. Oh, ada. Ya, biasanya di sana ada driver freelance Iya. Ya, tapi kami nggak pernah transport ini, kita tapi nggak berani suggest karena kita Iya. nggak tahu ya. Kalau dari hotel ke airport berapa juta? Intinya gini. Hotel ke airport PP ya. Kalau pokoknya sekali jalan kita itu kalau yang nggak pakai paket full board itu satu harganya sekitar 1,7 kurang lah. one way. One One way. way. Jadi returnnya kurang lebih 3,4 itu udah. Kita saja Aku sebenarnya nggak full pakai board. Karena full di board. depan sini. Bener. Karena di sebelah-sebelah kan juga nggak ada Indomaret. Bener. Iya. Jadi nggak ada roti soalnya. Iya. Nggak ada roti pak. Tapi di kotanya ada. Ada. Jauh, masa jauh. Tapi 50 menit lagi. Kelihatan sekali kirinya pak. Masa gitu loh langsung bilang nggak tahu. Masa Ternyata- aku mampu bayar ini nggak mampu bayar itu. Sampai di hotel dilarang bawa. Jadi gini, sarannya sih kalau biasanya kami selalu menyarankan buat teman-teman agar juga kalian tidak rempong di Iya. airport ini, lebih baik memang order Full board. langsung yang full board. Full board. Jadi semua itu no worries akan kami handle, mulai dari round trip airport, full board meal semua. Jadi silakan pilih paket yang termasuk full board. board, ya. Jadi udah enak nggak? Aduh dijemput nggak Yogi apa ya? Ya. Saat tamu yang mendarat pun di bandara di dalam itu udah langsung kelihatan. Iya. Misalnya kayak Carousel gitu langsung ada yang Ada jaga. artinya. Iya. Ada signage-nya gitu. Soalnya Jadi kalau di sana repot ya cari-cari sendiri ya. Benar. Sasar gimana di sasar? Gitu. Tuh. Dan kan Gimana Intinya orang yang di sana itu duitnya udah nggak kehitung. Betul. Makasih loh pak. Ya. Yang kecil Iya, kan. benar. Jadi sebetulnya kalau betul katanya Pak Heri, jadi tamu yang misalnya udah concernnya aku mau ke Sumba, tolong carikan hotel misalnya gitu. Berarti mereka sudah tahu tuh harga tiket berapa, Iya. terus mereka beberapa banyak. Jadi better kita suggest itu langsung aja kalau gitu suggest yang full board itu karena tadi Bu Betty bilang nggak pusing dari kedatangan udah dijemput, pulang diantar, makan pagi, makan siang, makan Iya. malam udah Iya, include. Kayak jelangkung lah. Ya, terus Jantan. selama barnya kita buka, kamu mau order minuman yang non alkohol apapun itu Unlimited. bebas. Iya. Itu kalian taunya mana yang pakai full board, mana yang enggak dari ya mana? ada dari nomor kamar. Dari nomor kamar. Jadi Iya. semua kita concern ke room number. Nah Oke. itu bedanya adalah karena kami itu mau provide very seamless guest experience. Jadi kami internal juga sudah mempunyai foto-foto foto-foto tamu berdasarkan nama dan ininya, oh ini siapa. Jadi kita juga mau addressing itu personalized gitu. Jadi udah tahu oh tamu satu ini, oh ini couple 101 paketnya full board. Itu tidak akan selama ini tidak ada mix up ini ya. Iya. Jadi semuanya sudah ada foto-foto loh, jangan salah. Ya. Jadi yang stay itu saya sudah punya foto-foto kalian. Sambil pegang KTP enggak? Studio udah. Jadi Mbak. kalau studio memang fokusnya memang buat couple ya. Jadi memang 2 orang. Teras studio ke atas tuh yang bisa buat family, bisa masuk extra bed, ya gitu. Mbak Ben, Eh, pertama ya, kalau kita ngomong full board, breakfast, lunch, dinner itu mulai dari first date. Entah dia flat sore, pagi, siang. Ya, itu kan jadi night jadinya. Jadi kalau let's say dia full board ya, kan full board kan selalu dimulai dari check-in-nya pasti sore toh. Ya sudah termasuk. Let's say dia mungkin sampainya sore ya udah dapat Dinner. dinner, besoknya kebaca lagi. Breakfast Nanti plus hari dinner. terakhirnya dia dapat breakfast plus lunch. Gitu. Kalau ternyata di hari terakhirnya, kok hitungannya gitu ya night ya. Hari terakhir mungkin dia nggak bisa dapat lunch, dia ternyata di hari pertama dia datang lebih early, Iya, dia bisa dia dapat dapat lunch. lunch. Itu Iya. kita makanya adalah penting kita tahu flight Flight details. number. Bagusnya karena Sumba sudah ketebak dong. Flightnya ya cuma ini sama ini. Iya. Jadi kami gampang ngaturnya gitu. Oke, terus kalau kita ngomong ada timingnya dinner, lunch atau kapanpun dia mau Standar dia aja 12. Jadi waktu Uh. breakfast kita kan 6:30 sampai 10:30 terakhir. Habis itu 12 and until 3 ya. Anyway juga ketika mereka 3:30 juga pasti kita kan tidak akan seramai sampai apa sih hotel yang tipe karakter hotelnya cukup berbeda. Jadi bisa fleksibel.
Kan ada tuh ya pokoknya kalau di all inclusive Ya, ya. Kan bisa dua. All inclusive juga ada 2 macam kan. Iya. On timing atau kapanpun yang dia mau Iya. gitu. In between pokoknya 12 sampai jam makan siang, jam breakfast, jam normalnya dinner. gitu ya. Dan itu fleksibelnya adalah bisa dipakai di, let's say kalau makan pagi sudah pasti di beach club ya. Dan kalau dia mau makan siang atau makan malam itu ada pilihan di Apesin gitu. Dia iya bisa. Pesin yang di tempat lansar Oh, yang di atas Bapak, itu. kan? Iya. Untuk korean chickennya enak ya. Jadi Oh, karagi chicken karagi ya. Masalahnya ya. Jadi bisa Skewernya. Iya, itu juga. bisa di mix and match gitu. Jadi oke aku makan siang hari pertama aku di sini, nanti dinnernya aku di sana di sini. Ya. Itu enaknya. Oke, silakan. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Akomodasi. Nah, jadi Cup Carousel kan nanti kita bagi 2 ya. Jadi ada rooms sama ada villa, ya kan. Nah, roomsnya ini kita bagi 4 tipe. Jadi yang pertama itu ada studio. Nah, studio ini yang lolos kategori itu 42 square meter. Kita punya 16 unit ya. Nah, kalau di studio kita nggak bisa masukin extra bed karena pertama itu ranjangnya kita punya dipan kayu yang permanen dan itu nggak bisa digeser. Jadi extra bednya nggak cukup untuk masuk. Maksimal 2 orang. Nah, ini view-nya udah langsung ke arah ocean. Lanjut Kak. Ini antara studio kita punya 18 unit. Jadi ukurannya 52 square meter, selisih 10 square meter sama yang tadi. Nah, kalau yang antara studio ini tadi depannya ada gardennya, jadi lebih private lah. Tuh. Kalau buat honeymoon itu cocok. Nah, ini bisa juga buat masuk extra bed. Jadi bisa buat 3 dewasa atau 2 dewasa, 2 anak, tapi 1 anaknya di bawah 5 tahun. Jadi anak di bawah 5 tahun kalau di Cup Carousel itu bisa sharing bed sama parent. Terus 5 sampai 12 tahun kita bisa kasih extra bed free untuk anak. Termasuk breakfast. Nah, gitu. Lanjut. Beach suite. Beach suite ini luasnya 100 square meter. Kita punya 7 unit yang beach suite. Nah, untuk beach suite itu 3 dewasa bisa masuk dengan 1 extra bed, atau anak yang di bawah 12 tahun kita bisa provide maksimum, ini case by case ya, itu maksimum 2 extra bed untuk anak di bawah 12 tahun. Nanti kita akan setupnya di living area. Tapi berbayar ya, tidak free. Oh, kalau untuk anak-anak satunya free, satunya berbayar. Gitu. Oke, lanjut. Oke, itu bedroom garden suite. Untuk bedroom garden suite kita punya 3 unit aja. Luasnya 110 meter persegi. Ini bisa buat 6 orang. Jadi ini modelnya 2 kamar yang dikonekin sama living area sama dining area. Nah, setiap kamarnya masing-masing bisa masuk extra bed 1. Jadi 4 orang ditambah 2 extra bed 1-1, jadinya bisa total 6. Gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan room. Jadi kita ada 4 ya, tadi ada studio, teras, beach suite sama 2 bedroom garden suite. Nah, kalau villa sendiri kita juga punya 4 kategori. Villa kita punya total 20 unit. Jadi unit yang pertama itu 2 bedroom duplex Magailo. Magailo itu artinya ayam jantan. Nah, itu bahasa Sumba ya, bahasa Sumba. Jadi villa-villa kita ini nama-nama hewan, nama-nama binatang. Luasnya 150. Semua villa dari tipe low sampai yang top itu semua udah punya private pool. Gitu. Nah, poolnya luasnya 11x4 square meter. Selain punya private pool, kita juga punya barbecue mesin, alat barbecue. Gitu. Inventory-nya 1 king size sama 2 single atau 1 twin. Jadi 1 king, 1 twin. King twin-nya on request, bisa dibalik. Jadi kalau misalnya setupnya sebetulnya king size-nya yang di bawah, master bed-nya yang di bawah, terus yang di atas itu twin. Tapi kalau misalnya khawatir nih anak-anaknya biar di bawah aja, orang tuanya yang di atas, king size-nya yang dipindah ke atas, itu juga bisa. Kayak gitu. Nah, kalau di duplex kita nggak terlalu saja untuk anak-anak yang usianya di bawah 10 tahun. Karena tangganya kita itu nggak ada glass door-nya. Jadi kita saran kalau udah anaknya 10 mungkin atau 11 kita bisa saja seluruh duplex. Lanjut. Oke, itu bedroom Vinandara ini L shape, jadi modelnya letter L. Kalau yang tadi 2 lantai, master bednya di sini, yang ini second bedroomnya di sini, ini living room area yang ini. Itu, jadi seluasnya 180 square meter, ada poolnya 12x5, bisa buat 4 orang.
extra bed bisa masuk 1 aja, jadi maksimum 5. Tapi extra bednya masuknya di master bed. Gitu. Lanjut. Yang 2 bedroom villa Dara itu ada 6 unit. Dara itu artinya kuda. Gitu. Saya pikir perawan. Dara dong. Dara manis gitu. Lanjut. Oke, Woyo. Nah, Woyo ini 3 bedroom. Jadi Woyo itu kalau bahasa Sumba itu artinya bahasa Indonesia buaya. Oh, iya. Ya, jadi kita punya 2 Pasti Oyo. Oyo. Ganti nama Pak Heri Boyo. Heri Oyonso. Nah, 3 bedroom villa Woyo kita cuma punya 2 unit ya, luasnya 270 square meter. Bisa buat 6 dewasa. Bisa tambah extra bed, bisa maksimum 1 aja. Jadi 7 dewasa bisa maksimum. Gitu. 2 king sama 1 twin. Jadi ini kalau kamarnya gini, jadi ini master bednya di sini, ini yang twin, sana ini yang king. Gitu. Ada 3. Nah ini juga bisa dibuat private event atau misalnya kayak private dinner with chef. Nah ini kan kita punya chef, guest star chef tuh yang di Julang. Misalnya tamunya, wah aku nggak mau nih campur sama tamu lain nih di Julang gitu kan, karena Julang long table ya. Aku minta chefnya datang ke villaku. Kalau gitu kan apa kata bos ya? Iya, nanti maunya cocok ya. Iya benar. Kita bisa provide, jadi guest chef atau misalnya pakai chefnya kita untuk masak langsung di kitchennya. Jadi mereka akan masak di kitchen, akan provide 7-8 macam courses yang diulang atau makanan yang spesial dari yang beach club itu dimasak di dalam villa, itu bisa. Gitu. Nah ini 3 bedroom beachfront villa Ganu, bedanya apa? Cuman beda lokasi aja. Jadi kalau yang villa yang beachfront yang Ganu ini persis di depan pantai. Jadi ini ada jalan setapak yang langsung ke pantai. Kalau yang Woyo tadi di belakangnya Ganu. Jadi di punggungnya Ganu. Nah Ganu sendiri artinya kura-kura. Tuh. Luasnya sama, luas sama interiornya nggak ada yang beda sama Woyo. Jadi beda lokasinya aja. Tadi Ganu artinya apa? Ganu itu artinya kura-kura. Gitu. Oke lanjut. Salah ya Pak Heri ya. Harusnya yang paling dekat pantai namanya Penyu. Betul. Iya kan? Di sana tuh kuda bukan penyu. Kura-kura nggak di laut. Di laut. Dipencet lagi. Nah ini loh. Nah, ini layoutnya. Oh, oke. Ini yang Ini kura-kura, kura-kura, Kuda. itu ada Buaya dulu. buaya, terus yang belakang, yang tengah ini ya buaya, terus belakangnya Dara itu kuda, yang paling belakang lagi Manggailu itu ayam jantan. Yang building namanya. Hah? Bukan. Oh, villa. Iya. Two bedroom. Ya Dara, Manggailu yang Ayam duplek. jantan dan Oh, duplek. dua black. Oke. Ayam jantan. Nah, ini juga jalan setapaknya kita. Jadi ini jalan yang memisahkan antara villa area sama yang resort. Oh, Nah, yang terus terus neraka itu ya. Waduh. Cerita kasta. Kastan. Itu terus akses itu juga itu bisa kita pakai. Jadi untuk yang tamu-tamu villa kita juga punya akses untuk bagi. Jadi tamu-tamu villa bisa request untuk check-in prosesnya, misalnya dia mau ke restoran atau apa, untuk check out nantinya atau mau ke lobby, mau jalan-jalan, itu bisa request pakai bagi. Jadi kita bisa jemput di depan villanya mereka, kita drop di lobby atau di restoran seperti itu. Oke, terakhir Kak. Oke, nah ini jadi Kap Karoso kita baru buka di Maret 2023 ya. Jadi ini udah jalan 1 tahun, mau jalan 1 tahun setengah. Gitu, jadi udah lewat 1 tahun. Nah, puji Tuhan, thanks God kita udah percaya. Jadi ada beberapa award yang kita sudah terima. Jadi Ahead Asia Winner, ini kita mewakili Asia, kita nomor 1. Terus kita ke Ahead Asia, ke Ahead Global, kita masuk top 10 di Ahead Globalnya. Terus Condenas Level, ada Vogue, CNN, The Times, Forbes, sama Devika. Tuh. Jadi ini award-award yang sudah kita terima. Terakhir, see you in Sumba. Ya, bisa di-scan dulu Pak. Ini bisa di scan nanti
Scan ini sebetulnya yang sering saya share kalau ada link-link itu. Jadi linknya kita itu nggak perlu saya kirim terus. Jadi kalau misalnya dari tahun lalu sampai tahun ini kalau mau buka itu kita yang update. Jadi linknya satu aja tapi setiap diklik, setiap ada update akan updating sendiri, otomatis kayak gitu. Di situ ada foto-foto kamarnya kita lebih lengkap. Terus ada video hotel juga di situ. Ada hotel information atau fact sheet juga ada di situ. Terus activity apa aja sih menu-menunya kita itu di situ juga udah ada. So, nah teman-teman kalau misalnya mau ambil itu fotonya, video, diposting di sosmed atau mau dikasih logo itu juga boleh banget. Gitu. Oke, itu sekian presentasinya. Bu Betty mungkin ada mau nambahin yang informasi produknya? Iya sih, semuanya cukup ini. Jadi ada beberapa ini aja sih unique selling points aja yang mau kami highlight. Sudah pasti ya konsepnya memang meskipun lokasi di Sumba di island, tetapi tamu atau kita tuh ngomongnya tamu itu bukan turis ya, lebih ke explorer gitu. Jadi kenapa konsepnya cukup unik dan berbeda karena tadi juga sudah lihat teman-teman bahwa kami ini bukan copycat dari desa ya kan, karena di sana is not desa, karena itu adalah kombinasi antara western yang juga itu sebagai jembatan antara western dan juga lokal Sumba ya. Jadi itu jadi kita tuh biar tamu-tamu juga meskipun kamu stay di hotel, you still feel the 5 star, the luxury. That's why we have fine dining tersebut ya. Mereka masih pakai baju untuk dandan, minum wine, gini-gini. Tapi ketika hari pagi, siang, they go out and explore area. Mau ketemu lokal, mau apa lagi, di Pahewa atau apa. Ketika mereka kembali, mereka bisa enjoy masih yang kayak ini di Sumba ya atau di mana ya. Jadi masih itu. Jadi kita sebagai jembatan gitu ya. Transisinya jadi akan merasa ya, apalagi itu salah satu unique selling point-nya. Yang kedua adalah kita ada resident program tadi juga jadi juga itu sudah highlight, ada guest chef, ada DJ also guest, ada artis guest, itu setiap bulan selalu ada dan rotasi ganti-ganti lah. Jadi itu cukup unik. Jadi risky and unique ya. Jadi kalau dulu kan nih wah gila ya ngundang chef dari mana gini. Tetapi itu menjadi salah satu orang seperti Julang. Orang itu malah tertarik untuk I saw ini ya ada guest chefmu ini. Boleh tahu nggak berapa harga kamarnya? Jadi itu kayak kebalik gitu loh. The reason-nya mereka bukan cuma karena benar gitu. Jadi experience-nya dijual. Kenapa mama bapak Hidupin. Itu. Langsung perang ya. Coba lihat dulu. Ya sambil makan ya kita break dulu sebentar sambil lunch dulu. Sambil kita prepare. Ya ampun. Early dinner. Tapi Mana? luarnya Ini apa nih? Bagus. aku dulu di belakang itu kota baru apa sih? Kota baru ini. Nah, Mbak. Ini ada tape ya. Bahaya tapi ini. Tape sudah kemana-mana ya, jangan dulu. Tapi tapenya nggak pakai sal itu. Tapenya nggak pakai sal. Aku mau nyobain kacang. Tapera. Tape sudah. Oke. Kalau nggak salah, tadi kamu makan